Kata Nabi nih, man qala kulla yaum la haula wa la quwata illa billahil alil azim mi'ata marrah lam yaftaqir abadan. Siapa aja orangnya yang sabanari wirid la haula wa la quwata illa billahil alil azim 100 kali, nggak pernah kurang, apatah lagi ditambah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil alazim 100 sabanari. Mau dikredit boleh karena mukanya demen kredit. Habis dohor 20, asar 20, maghrib, isya, subuh berapa tuh? 100. Lam yaftakir abadan, niscaya enggak ngalamin susah seumur-umur. Tuh yang ngomong Nabi Muhammad. Manusia yang enggak pernah bohong seumur hidupnya. Manusia yang sayang sama orang lain. Enggak boleh umatnya susah. Itu Nabi ngajarin tuh kayak begitu. Emang apa? Kok duit? Sebab ibadah itu butuh duit. Haji butuh duit. Umroh butuh duit. Umroh. Zakat ya butuh duit. Butuh. Ngedidik anak ya butuh duit juga. Ngorban besok nih ngorban. Butuh duit. Maka biar enggak susah baca. Apalagi cc-nya tinggi, bukan 100. Berapa tadi? 786. Ya Allah. Dah nggak bakal ngalamin susah. Jangan dibikin-bikin susah. Ya Allah. Ngerokok. Mana ngerokoknya Sampurna Mil lagi. Berapa itu sebungkusnya itu? 32. Ya Allah, 30.000. Mana 2 bungkus seharinya? Berapa tuh? 60. Setelah sebungkus saja 30. Kalau sebulan berapa tuh? 900.000. 10 bulan 9 juta. Sisa 2 bulan 1,8 10 juta 800. 11 juta. Setahun. Kalau beli kambing besok nih Idul Adha, dapat berapa tuh? 11 juta. 2 daya. Iya tuh. Masih lebih. Begitu. Ngerokok sehari 3 bungkus, tapi ngantri mulu daging kurban kalau di Idul Adha. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Ini mau ngapain? Susah dibikin-bikin, nyalain panitia aja. Emang dasar pengurus masjid yang sekarang ini sentimen sama gua, najong banget. Najong, apa tuh najong ya? Gua kagak dibagi begitu. Ngorban lah. Jangan dibikin susah. Orang murah. Begitu. Kalau sehari sebungkus Sampurna Mil, buang separohnya tuh. Simpen, kan masih ada itu. 5 jutaan kan dapat kambing. Begitu murah. Begitu kurban tuh nggak mahal-mahal amat. Murah apa mahal? Murah. Awas nih besok saya tanya nih Idul Adha, kalau kambing kurbannya dikit di Nurul Iman, saya berhenti ngaji nih. Begitu lah. Bagaimana ngerokok mampu kurban enggak ini? Insya Allah, ya Allah. Jangan sampai kagak. Ngerokok aja kuat, mana handphone gonta-ganti lagi. Bisa lah kalau kita niat mau bisa jadi subur. Niatnya mancing kemurahan Allah. Lihat aja tuh orang mancing tuh di Keramat Rompang tuh, mancing. Tapi sekarang sudah nggak ada kali ya. Masih ada nggak? Oh masih, ya Allah. Mancing nggak dikasih umpan tuh kailnya, dapet ikan nggak?
Kagak. Jadi ngurban tuh ngapain? Mancing kemurahan Allah. Nanti bakal banyak itunya tuh, orderan dekor sama tenda-tendanya tuh. Amin ya rabbal alamin. Jangan takut. Jadi Tuhan dikasih PHP mulu, PHP. Pokoknya kalau maju nih usaha ini ya Rob, saya mau ngurban. Lewat lagi. Dijanjiin mulu Tuhan. Begitu. Jangan. Maka ini baca nih bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Barkah. Barkah. Beneran. Ini amalan dahsyat. Tuh. Belum juga ngaji. Udah dikasih tuh. Biar nanti ngajinya kebeli kitab. Begitu. Nanti nggak megang kitab. Biar tanggung jawab ini Ustaz Marudin ini. Begitu. Tuh kayak begitu tuh saudara. Begitu. Ini penting. Penting. Bismillah tuh kalau kita mau tidur, baca nih bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Insyaallah ndak kebakaran rumah kita, ndak mohon maaf kemalingan gitu. Mau tidur, amalannya bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Begitu. Bahkan Nabi kalau keluar rumah nih, mau dagang mau apa, bacanya ini keluar rumah. Kadang singkat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sama. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alai. Nabi gitu. Tuh Nabi kekasih Allah. Mau usaha baca doa. Lah kita Nabi bukan, ponakannya bukan, cucu juga bukan. Mau dagang berangkat aja kagak baca doa, kagak apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat juga kagak sama Allah. Ini kekasih Allah aja kayak begitu. Maka kita kudu nyontoh Nabi. Ya saya pengen kawan-kawan Ninul Iman ya Allah dekornya pada maju. Begitu usahanya pada lancar semuanya, tendanya begitu. Memang begitu. Biar kita pada barakah, karena mau tidak mau ibadah itu butuh rezeki. Butuh rezeki, ibadah. Kita harus ibadah. Tuh awalnya tuh udah begitu Imamul Haddad. Biar nggak ada bahada-bahada. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Anak-anak kami itu, santri-santri itu, mesti saya suruh zikir ini biar ilmunya manfaat. Baca ini, baca kata kita. Bismillah, suruh zikir. Begitu. Biar ilmunya nempel. Begitu. Tuh begitu saudara. Biar daya ingatnya kuat. Baca ini. Intinya mengawali kitab dengan bismillah adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta. Kemudian kata Imam Haddad, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian itu milik Allah. Tidak ada manusia yang berhak dipuji. Apanya yang mau dipuji manusia adalah makhluk kotor. Coba dilihat. Manusia nggak ada yang berhak dipuji kita orang. Asal kita dari mani. Dari mani bukan? Jijik apa enggaknya? Jijik. Itu mani. Yang kita gondol di perut kita ini kotoran bukan?
kotoran. Yang kita buang saban hari ke kloset itu kotoran. Yang keluar dari hidung ya kotoran. Yang keluar dari kuping, yang pagi-pagi keluar dari mata tuh, yang kalau merem keluar dari mulut ya kotoran. Darah kita kotor, semuanya kotor. Enggak ada yang berhak kita dipuji. Andai orang puji kita karena ditutup oleh tirai Tuhan. Suka kita baca dalam ratib haddadnya, Imam Haddad yang kitabnya dibaca, ya alimas sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa afuana wa kun lana haisukuna, ya alimas sirri minna, wahai Tuhan yang mengetahui batin rahasia kami, jangan kau buka tutupmu. Kalau dibuka hancur kita, hancur. Coba ya Allah, dosa aja dah nggak sholat tuh, nggak sholat aja dah satu, dibuka sama Allah. Dari umur 15 tahun kita disuruh sholat, satu waktu aja ditinggalin satu bisul di wajah. Satu sholat satu bisul. Kira-kira dari dulu sampai sekarang nih berapa bisul di wajah? Hah? Berapa? Waduh, kita jadi manusia bisul. Bini kita aja minta cerai kalau begitu. Tapi Allah tutup, ditutup. Tula tahtikis sitro anak, jangan bongkar ya Rabb dosa. Jadi kalau dosa itu diwujudkan, baunya lebih busuk dari bau comberan. Dosa kalau diwujudkan tuh ditutup oleh Allah. Kudu bersyukur kayak ibu-ibu tuh. Begitu kalau lah dibuka aibnya, lakinya berangkat kerja masang tenda, dia di tukang sayur ngomong sama temannya, aduh po laki gua geblek banget geblek. Kalau tahu, waduh ribut sama lakinya. Untung lakinya nggak denger. Allah tutup dengan tirainya, ya alimas sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa afuana wa kullana haisukunna. Itu begitu saudara. Kita nggak ada yang berhak dipuji, nggak ada. Apanya? Nggak ada. Kita nggak ada. Begitu, nggak ada. Begitu. Nggak ada yang berhak dipuji. Maka bagaimana biar kita ini bisa mendapatkan alhamdulillahi rabbil alamin? Begini saudara, ada orang kaya, ada menteri, raja. Ada raja kaya, raja. Panggil menterinya tiga menteri dipanggil sama raja ke rumah. Kata raja, mungkin ini menteri nih, begitu. Tapi bukan menteri yang dari partai yang dipanggil raja, ini bukan. 3 udah datang ke rumah raja. Kata raja bilang begini nih sama menterinya, menteri-menteriku, saya ini lagi pengen makan buah. Ini karung, namanya bongsang, karung goni. Tahu nggak karung goni? Gede. Ini karung. Kata raja, ambil buah dah. Terserah engkau, saya pengen makan buah. Ambil. Jadi pergi dah. Macem-macem tuh pikiran menteri-menteri itu beda-beda. Ada menteri yang pertama pengen mempersembahkan sama raja yang bagus-bagus, maka ngambil buah-buahannya yang bagus, pir yang dipilih, jeruk dipilih yang bagus-bagus, apalagi dah tuh pisang yang bagus-bagus, apel yang bagus-bagus dimasukin, kalau busuk dibuang, yang bagus dimasukin, busuk dibuang, dipilih, disortir. Menteri yang kedua enggak milih-milih, udah masukin aja, busuk masuk juga, yang penting cepat penuh.
Begitu, airnya penuh. Yang bagus cuman ada 2. Kayak parsel orang mau kawinan. Kan cakep tuh, tinggi. Bawahnya koran. Saya curiga yang nyengir-nyengir nih. Tukang buatnya jangan-jangan ini. Begitu. Jadi banyak busuk-busuk. Begitu. Yang bagus di atas doang. Yang penting penuh. Jadi nentengnya aja berat. Menteri yang ketiga, dimakan juga kagak raja. Paling juga nyuruh doang. Jadi asal masuk aja rumput dimasukin semuanya. Rumput. Yang penting diikat karung goninya itu. Kelihatan kagak sama raja. Udah nggak apa-apa, rumput aja. Pokoknya alang-alang apa aja yang penting penuh daun apa aja masukin. Panggul muamanya, bawa depan raja. Sudah hasil. Ini raja pada bawa. Kata raja Al-Gojokku kemari. Nah, ada apa paduka raja? Ini menteri ini kurang ajar. Kata raja. Namanya raja suka-suka dia. Kurang ajar sama saya. Penjarain sebulan. Siap. Suruh penjara sama raja. Awas jangan sampai ada yang ngasih makan. Sebagai bentuk penghormatan saya sama ini menteri yang dia bawa, yang dia kumpulin buat makannya dia. Masukin. Dibawa. Dipenjara. Bawa ke penjara. Maka menteri yang ketiga baru 3 hari modar. Emang apa isinya? Lah rumput, daun-daunan, emang kuda lumping. Maka salah dia. Buat makannya dia. Kata dia kalau tahu begini nih gue pilih yang bagus. Ya tapi nggak dikasih makan, 3 hari mati. Menteri yang kedua lumayan. Waduh, ini yang busuk-busuk jadi milih-milih, pengen makan kalau udah dohor apel. Nggak ada makanan. Yang ada yang diambil aja, diambil apel. Dipilih yang busuk. Ternyata banyakkan busuk 3/4, yang utuh cuman 1/4. Waduh, capek. Cuman menteri yang pertama, kata dia, alhamdulillah. Untung saya ngambilnya yang bagus-bagus. Jadi enggak puyang-puyang. Begitulah kita orang nih di dunia nih. Ini namanya kebun raja. Dunia ini namanya kebun raja. Kita nih ada 3 ini. Yang mana? Apa kita udah kotoran juga bawa aja dah, kagak mau pikirin. Bawa aja. Wah repot. Ini yang dibawa rumput nih. Sengsara di akhiratnya. Habis yang dibawa apa? Rumput sama daun-daunan. Ada juga yang campur-campuran. Begitu. Ada juga yang halalnya. Tapi dikit. Banyakan hasil nyuling. Nerompet, nyuling. Nyopet sama maling. Begitu. Jadi nggak jelas dia amaliannya. Enggak kayak orang pertama. Orang pertama yang bagus-bagus dibawanya. Beruntung dia. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berhak dipuji adalah Allah. Allah nyuruh kita ibadah. Manfaatnya buat kita. Terserah. Kita mau masukin di karung goni itu amalan apa? Terserah kita. Begitu. Mau kayak orang ketiga tadi. Rumput mulu, terserah. Mau yang bagus-bagus amal soleh, terserah. Mau campuran, terserah. Semuanya balik sama kita nantinya. Supaya kita di akhirat enggak sengsara. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah berhak dipuji? Sebab Allah telah jadikan
Ibadah paling tingginya ibadah adalah satu, ngajak orang kepada kebenaran. Itu ibadah paling tinggi. Nge-share pengajian, malam ini ngaji di Nurul Iman, bikin status. Jangan bikin status yang agak-agak, lapar gue, mana kenyang, ke warteg. Gitu. Nulis yang bagus-bagus, ngajak orang kepada yang baik-baik. Apa kek? Ayo malam Jumat kita baca sholawat yang banyak, Nabi nyuruh begitu. Apa kek nulis status yang bagus-bagus? Jangan yang kagak nulis status mah begitu. Dasar jadi pemimpin cawe-cawe, nggak usah ngomongin apa cawe-cawe itu. Udah biarin aja. Kita mau baca sholawat aja, baca surat kahfi, ajak ayo nih malam Jumat baca kahfi. Begitu. Dakwah itu adalah ibadah paling tinggi. Ngajak, yuk bang ngaji bang, begitu. Ajak, nggak apa-apa. Sok suci loh, bukan sok suci. Ini kan ya paling nggak kita mengisi waktu lah. Begitu ngaji, begitu. Begitulah kita, dakwah namanya. Dan itu akhlak baik. Mana lagi ad-dalalah 'alal khair, nunjukin yang bagus-bagus. Bilangin, ngumumin, adzan. Tuh, adzan tuh ganjarannya gede yang adzan tuh, sebanyak yang sholat. Begitu, yang sholat orang adzan tuh. Jadi begitu. Maka yang gede maghrib, ramian maghrib, ramian. Subuh dikitan, subuh dikitan. Begitu, adzan. Sebanyak yang sholat itulah jumlahnya. Ganjaran orang yang adzan karena ad-dalalah 'alal khair. Mana lagi wan nasiha lil muslimin, menasihati kepada orang lain. Kasih nasihat-nasihat, kasih omongan yang bagus-bagus. Itu ibadah paling tingginya ibadah, dan itu derajat paling tingginya derajat, dan perkara yang paling penting dalam agama. 3 yang paling penting dalam agama adalah ngajak orang kepada yang baik-baik, nunjukin orang kepada yang bagus-bagus, nasihati orang. Itu bagus. Jangan mundur kalau nasihati. Lu lagunya baru ngaji 2 hari aja udah nasihatin. Udah doain biar saya benar, yang penting saya nyampein. Urusan lu nerima apa kagak itu terserah lu, yang penting gue udah bilangin. Begitu. Jadi emang kudu sabar di agama. Begitu. Dari tadinya nggak di masjid, kita doain moga-moga orang pada ke masjid. Bagus doanya, mau udah cakep. Pas orang pada shot ke masjid, langsung diomong, tumben lu bang sholat, lu makasih. Begitu. Jadi mundur lagi. Ini mulutnya ini nggak tulus kepada kaum muslimin. Yang bagus. Jadi jalan yang bagus, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Begitu. Kita bilangin ayo ngurban apa kedah, bilangin nama orang tuh. Gitu. Jadi ada orang baca status kita ngajak ngurban, dia beli kambing ngurban, dapat ganjaran kita sebagai dakwah ilal huda, menyeru kepada petunjuk. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itulah begitu Nabi. Dan yang namanya dakwah, ngebilang-bilangin orang, ngajakin orang berbuat baik, itu jalannya para nabi. Nabi itu begitu kerjaannya dakwah, kerjaannya nolongin orang, kerjaannya nunjukin yang baik-baik. Kita nyontoh aman Nabi yang bagus-bagus sebisa kita. Dan dakwah tidak mesti jadi kiai. Dakwah itu bukan tugas kiai. Dakwah itu tugas muslim semua. Minum, anaknya pakai tangan kiri, tangan bagus, tangan bagus. Itu dakwah namanya. Bilangin, jangan duduk di pintu, pamali, pamali. Itu namanya dakwah.
dakwah. Emang apa? Nanti kalau dilamar kagak jadi. Begitu. Itu alasan yang dibuat. Intinya dakwah, jangan duduk di pintu. Orang lewat udah gitu. Yang penting dakwah. Kalau ngasih makanan malam ditutup daun pisang, takut dijilati setan. Itu namanya dakwah. Yang penting makanan ditutup. Masa dijilatin setan apa enggak urus. Itu alasan doang, ntar alasannya. Kata Nabi, dia bingung kalau kata Nabi karena ngaji nggak dicatat, duduknya nyender ngantuk. Kan nggak hafal hadisnya. Jadi yang gampang aja takut dijilatin setan. Ngeri juga ya. Iya makanya ditutup juga akhirnya. Yang penting mau patuh aja. Lihat orang dulu. Saking bingungnya ngadepin anaknya yang cegukan. Tahu cegukan? Apa tuh cegukan tuh? Sendawa. Iya. Anaknya, begitu anaknya. Akhirnya pakai tikar butut pojoknya juga, bukan yang tengahnya yang bagus. Pojoknya. Dirobek. Dia tempelin di ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelin di jidat anak. Sembuh. Hebat juga tikar butut. Bukan tikar bututnya, bismillahnya. Yang hebat mah, bukan tikernya. Gitu. Sekarang nyari tikar susah. Tisu aja ada tisu. Tisu juga akhirnya. Buat cucunya. Manjur juga tisu. Begitu. Bukan tisu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula tuh manjur. Begitu. Dakwah namanya dakwah. Jadi kita tuh bilangin yang bagus-bagus. Ngajak orang baca sholawat, ngajak orang begini, namanya dakwah. Ini ada bocah-bocah, kita kumpulin mau bagi duit nih sama bocah-bocah. Ayo baca kulhu bisa nggak? Bisa. Baca kulhu. Saya kalau sama pengamen tuh pakai anting, pakai baju pang begitu tuh. Gimana ini? Kalau dirasa kayaknya kalau suruh baca Fatihah nggak bisa, takut. Bismillah bisa. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang penting mah pakai dakwah dah. Begitu. Itu dakwah ya. Yang bagus-bagus. Begitu. Mau ngasih permen bocah-bocah suruh baca sholawat. Coba baca sholawat bisa. Baca sholawat. Kayak begitu. Kadang kalau ceramah ada bocah-bocah bagi duit apa lah pertanyaan. Yang penting mau dakwah aja. Begitu. Saya suka begitu kalau ceramah maulid-maulid. Begitu. Pakai duit saya ngantongin duit, nanya-nanya. Buat apa? Dakwah begitu. Bocah nantinya dia demen menghafal begini, menghafal begitu. Kan bagus. Namanya dakwah. Ini ibadah paling tingginya ibadah. Ini adalah derajat paling tingginya derajat. Sebab begini Pak. Kita malam tahajud biar gampang 300 rakaat. 300 malam. Jadi pagi ditanya oleh temannya, "Bang, ngapa itu matanya kayak sendu-sendu? Seneng duit apa sendu-sendu ini ya? Matanya sayup-sayup itu sipit." Kata kita begini, malam habis tahajud 300 rakaat. Itu namanya jadi riya. Tapi kalau ngaji enggak. Jadi kita bilang, "Kenapa Bang matanya sipit-sipit itu?" Jadi begini, malah habis ikut ngaji. Padahal sih capek-capek banget, tapi lumayan ngaji. Ternyata ya, kalau kentut tuh wudu batal. Itu namanya dakwah, bukan riya. Dakwah namanya. Tuh. Maka dakwah tuh paling tinggi. Ngedongengin yang baik-baik. Dakwah. Itu begitu. Dan ini jalan yang ditempuh para nabi, jalan yang ditempuh para rasul, jalan yang ditempuh para wali-waliullah, jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh, para ulama yang mendalam keilmuannya, yang mendalam keyakinannya. Mereka semuanya sisi yang diambil adalah dakwah, dan dakwah beresiko. Dicela, itu kerjaan orang dakwah biasa. Dicela biasa. Maju lagi guru, badannya gede, gendut,
pasti sama hadirin, pasti jarang puasa tuh si Ustad, badannya gede kayak gitu, ada aja dijela. Naik lagi kurus, pasti diomelin bininya mulu, ada aja, kagak ada benernya. Iya, udah begitu, nggak apa-apa. Emang begitu, dicela mulu dia nasibnya, kagak ada benernya. Begitu, kagak ada benernya. Datang pagi-pagi, belum mulai datang dia, ini getol amat nih orang, begitu. Datang telat, kurang hargai, salah mulu dia. Jadi apa aja salah. Nah itulah sabar. Orang dakwah itu kudu sabar, kudu sabar. Moga Allah berikan rahmat aman Nabi Muhammad, seorang Rasul yang amanah, yang terpercaya, kekasih Allah, penutup para nabi, imamnya orang bertakwa, pemimpin umat sejagat sejak dahulu sampai nanti akhir zaman. Inilah sekelumit dari ngaji kita malam hari ini. Biar nggak panjang, masih pembukaan. Masih pembukaan daripada kitab Nasaihud Diniyah, agar supaya kita ya dari awal ini tidak lebih, supaya yang lain-lain juga ikut merasakan sebagaimana ngaji dari dulu, begitu dari awal. Nggak apa-apa mundur, mengulang, tapi biar dapat manfaatnya banyak, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di Rasulullah, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Memantapkan kita dengan jumlah itu ada dasar filosofi. Baik kalau ditanya. Jadi sebetulnya setiap aurat itu sudah diracik. Sama aja seperti obat. Kita boleh bertanya kepada dokter, Pak dokter, ini obat kenapa yang gede 3 kali sehari? Kenapa yang kecil sekali? Boleh kita bertanya sama dokter begitu. Dan ini dari mana racikannya ini? Boleh juga untuk kita bertanya sama dokter begitu. Meskipun kalau dokter itu kurang baik, yang dokter lu apa gue begitu, kata dokter. Dari mana ini angka? Sebetulnya kalau ditanya angka-angka itu dari mana? Angka itu namanya disebut angka abjadiyah. Nilai daripada huruf-huruf daripada aurat yang ada. Begitu. Meski kami tidak bertanya kepada guru dari amalan angka itu, tapi tertera dalam kitab-kitab terkait dengan angka-angka itu. Jadi begini, jadi segala sesuatu punya nilai. Filosofi angka ini dari mana? Contoh, namanya ada abjad Yunani, orang kita sebut abjad India, atau disebut abajadun, hawazun, hatoyun, kaliman, sa'afsun, korostun, syahadun, dodogun. Atau orang Jawa namanya Hono Coroko Doto Sowolo, apalah itu tuh, saya kagak hafal tuh. Itu namanya angka-angka. Maka kalau kalimat itu bismillah, ba angkanya 2, sin 60. Ini kalau di total 786, Pak. Begitu, Pak. Kalau di total, kalau ditanya. Kurang lebih begitu. Ya Latif, Latif. Pasti kalau dia Latif suruh ngamalnya, paling dikitnya 129. Lam 30, to 9, iya 10, fa 80. Totalnya 129. Udah begitu. Ini aurat ahlul hikmah bagi wali-wali Allah yang bagian ngeracik. Bagi kita udah makan aja obat itu. Begitu. Jangan kita kemudian tanya, ini yang sekali ini kenapa kecil sekali? Saya kurang yakin kalau kecil sekali. Saya pengen yang kecil ini 10 kali. Biasanya lewat biasanya. Begitu.
Tapi kurang lebih aturan itu begitu. Kenapa 786? Huruf ba, sin, mim dan seterusnya total itu 786. Kurang lebih kalau ditanya itu. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah? Baik. Iya. Waalaikumsalam. Iya mau kurban. Iya. Baik, bagaimana kalau kemudian kita pengen kurban tapi juga kita punya utang? Dilihat apakah utang ini menghalang-halangi kurban kita ataukah tidak. Maka dilihat hutang itu jatuh tempo atau tidak hutang itu. Kalaulah jatuh tempo, maka di Idul Adhanya maka dahulukan bayar utang. Bila duitnya cuma cukup buat bayar utang biar gampang dah. Duitnya ada 5 juta, emang utangnya juga 5 juta. Utangnya 5 juta. Beli kambing ya cukup juga. Cukup nggak ya? Cukup, iya. Bayar utang cukup juga. Duitnya segitu-gitunya. Udah jatuh tempo. Maka kita bayar utang dulu. Tapi bila utang itu tidak jatuh tempo, belum, masih lama. Besok umpamanya Minggu Idul Adha, ya bayar utang sih masih 10-20 hari lagi jatuh temponya. Maka nilai. Jadi enggak kemudian karena utang. Akhirnya ada utang. Mana utangnya motor baru kredit seminggu yang lalu. 5 tahun. Enggak ngurban sampai 5 tahun. Karena motor belum lunas, punya utang. Motor mau lunas, ngutang kulkas. Punya utang lagi. Nanya kurban lagi. Begitu. Kulkas mau lunas, utang rumah mana 15 tahun lagi kredit rumahnya. Begitu. Iya, kagak ngurban kata ibu itu. Tuh, begitu. Jadi dilihat yang jatuh tempo. Begitu. Yang jatuh tempo mana? Begitu. Begitu. Kalau kita ndak jatuh tempo, ya gitu. Udah duluin. Mau ngurban aja. Jangan sampai punya utang tapi besok mengutang lagi, bukan bayar utang, ngutang lagi. Begitu, salah lagi. Jadi utang bila jatuh tempo menghalangi daripada kurban kita bila duitnya dikit. Bila duit kita banyak, utang 5 juta, duit yang ada sih di rumah alhamdulillah ada 200 juta. Ya, jangan karena utang itu, jangan. Ya, utang tinggal dibayar, ngurban, begitu. Kurang lebih demikian. Gitu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Yang penting nggak apa-apa. Silakan saja panitia tuh memotong satu hewannya untuk dimakan gitu rame-rame begitu. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya gitu. Orang udah dihadiahin, yang kayak begitu udah dimasak bagus. Silakan saja begitu, yang kayak begitu boleh begitu. Nggak mesti harus dia beli nasi, duit lagi ngutang lagi, potong aja satu, diambil begitu. Apalagi korbannya punya panitianya, kan panitia ngurban juga ya kan. Nah, punya dia aja yang dipotong, jangan dibikin susah, makan dah kayak begitu, jangan dibikin susah gitu. Enggak apa-apa, silakan saja begitu, enggak apa-apa. Kan harus dibagi mentah. Dibagi mentah, iya itu udah dibagi sama yang ngurban begitu. Ini kan udah dibagi mentah sama panitia langsung dimasak. Kecuali dimatengin oleh panitia, dibaginya matang oleh panitia, kan kagak. Gitu untuk makan dia juga begitu. Tadinya mau nggak boleh tapi ikut makan juga, malah ngambil 3 mangkok lagi. Kan rada repot juga yang model kayak begini ini.
begitu. Belum untuk dibawa pulang lagi. Jadi enggak apa-apa, silakan saja yang seperti itu, begitu. Artinya langsung dibagi, langsung dinikmati maknanya. Silakan saja, enggak apa-apa, begitu. Kalau kita dirasa ragu, sisain aja seberberapanya kasih orang lain, kan korban sunnah. Silakan begitu. Jadi jangan dibikin susah-susah lah. Kurang lebih demikian. Jangan. Iya. Jadi begini kalau mau kulit. Kalau kulit, saya udah jawab banyak sebetulnya kulit nih berkali-kali. Yang haram menjual tuh yang ngurban. Ingetin. Yang haram menjual, nih nabinya ngomongnya begini nih. Saya udah 1000 kali ini di mana majelis ini. Ditanya begini-begini nih. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang ngorban lalu dia jual kulitnya, siapa yang ngejual? Yang ngorban, kagak jadi kurbannya. Yang ngorban, yang ngorban, yang jual. Begitu yang ngorban. Kalau orang lain, orang miskin segala macam nggak apa-apa, jangan sampai kulit itu dipotong kecil-kecil kayak dompet tuh. Buat apaan? Busuk manfaat juga nggak ada. Nggak apa-apa. Apa makna menjual kulit tuh? Makna menjual kulit itu di antara makna lainnya bukan menjual tapi kagak ngupahin. Siapa yang ngasih kambing kagak ngupahin sehingga kulitnya jadi ongkos. Ini kurbannya enggak bernilai. Nanti bakal naik kambing ora ada kulitnya, apalagi orang ada palanya, nyemplung. Kemana tuh nyemplungnya ya? Jadi kalau ngurban tuh kasih nih duitnya upah motong. Nih kalau ngurban tuh kasih buat beli plastiknya, hargai begitu. Sehingga panitia girang. Jadi upah motong udah ada, plastik udah ada. Jadi yang namanya kulit. Jadi bisa dibagikan kepada fakir miskin, dapat daging sekilo sama duit 30.000, girang juga. Begitu. Buat lebih-lebihan yang batu-batu motong bagus juga. Jangan sampai kulitnya dipotong. Potong kecil-kecil ya. Begitu. Dimakan siapa yang mau makan? Ini siapa yang ngajarin kayak begini nih? Yang nggak boleh dijual tuh sama kayak daging tuh. Daging kurban kagak boleh dijual. Maksudnya kita ngorban, dagingnya kita dagangin. Itu namanya bukan ngurban, dagang. Adapun orang miskin dapat daging banyak 10 kantong dijual, karena itu mah bukan kurban, daging aja bagi si miskin. Enggak apa-apa. Silakan. Begitu. Jadi jangan dibikin susah hidup ini. Udah susah. Jadi dibikin gampang. Jadi yang nggak boleh tuh daging dijual tuh yang ngorban. Adapun si miskin mah boleh, terserah dia. Mau dagang kek. Karena dia alhamdulillah dapat kawannya banyak, dapat daging lumayan. Nggak banyak, cuman sekantong, cuma ada 1000 kantong. Apa enggak seton ya kan? Kan lumayan dapat seton. Nah, dia langsung aja ke pasar Lembang, dagang daging. Kan bagus. Enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Si miskinnya tuh dimakan, lebihnya mau dibagi temannya boleh, dijual boleh. Hak si miskin, kecuali si kaya. Kalau si kaya enggak boleh karena haknya adalah it'am, makan doang. Miskin haknya milik. Sehingga bebas si miskin mau dijual lagi, mau diapa itu silakan. Si miskin. Adapun si kaya hanya makan aja. Di dalam Fathul Wahabnya kayak begitu. Kurang lebih demikian, segini aja ada ya. Wassallallahu wassalam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.